Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3, saya Anggun Felisa Ahmad dengan NIM F0412511131. Hari ini kami akan membahas 3 jurnal yang sudah kami baca, yaitu yang pertama, jurnal tentang antropolinguistik, yang kedua, jurnal tentang deiksis dalam upacara kematian Toraja, dan yang ketiga, jurnal tentang kepribadian linguistik. Dalam video ini, kami akan menyampaikan hal-hal menarik dari setiap jurnal dan juga penelitian lanjutan yang bisa dikembangkan. Jurnal yang pertama itu berjudul Anthropolinguistics as Interdisciplinary Approach karya Robert Cibarani. Hal yang menarik dari jurnal ini ialah bagaimana antropolinguistik dijelaskan sebagai jalan tengah ketika linguistik saja tidak cukup. Penulis menjelaskan bahwa untuk memahami bahasa manusia, kita juga perlu memahami budaya, tradisi, kebiasaan hingga kuliner masyarakat. Hal menarik lainnya dari jurnal ini juga ialah jurnal ini menawarkan kerangka analisis yang rapi seperti interkoneksi, keberhargaan, dan keberlanjutan. Dari jurnal tersebut, penelitian lanjutan yang dapat kami usulkan adalah yang pertama yaitu mengkaji antropolinguistik pada budaya lokal tertentu. Misalnya bahasa ritual Jawa, Bali, Bugis, atau Dayak. Yang kedua yaitu mengembangkan antropolinguistik pariwisata untuk destinasi Indonesia seperti Danau Toba, Labuan Bajo, atau Toraja. Yang ketiga yaitu meneliti bagaimana digitalisasi, misalnya TikTok ataupun YouTube, dapat dianalisis dengan pendekatan antropolinguistik. Dari jurnal 2 karya Si Tutu dan Patiung, hal yang paling menarik adalah bagaimana kata-kata sederhana seperti iko, komi, dan kata tunjuk tempat mencerminkan hierarki dan nilai budaya Toraja. Bahkan, cara menyapa kerbau saja berbeda, dan itu dianggap sebagai penghormatan. Artinya, bahasa ritus bukan sekadar komunikasi, tetapi sarana untuk menjaga moral, adat, dan hubungan antara alam dan manusia. Penelitian lanjutan yang bisa dikembangkan dari jurnal ini misalnya, yang pertama, membandingkan deksis ritual Toraja dengan deksis dalam upacara adat lain di Indonesia, seperti Bali, Batak, atau Minangkabau. Kedua, meneliti perubahan bahasa ritual Toraja akibat modernisasi. Ketiga, melakukan dokumentasi linguistik lebih detail terhadap nyanyian Badong dan mantra lain sebelum bertradisi itu semakin jarang dilakukan. Dari jurnal 3 tentang kepribadian linguistik, hal yang sangat menarik adalah konsep bahwa kemampuan berbahasa seseorang tidak hanya soal kosakata, tetapi juga cara berpikir, nilai hidup, dan motivasi. Model kepribadian linguistik elit juga menarik karena dijadikan sebagai standar etika berbicara. Penelitian lanjutan yang bisa dilakukan antara lain, pertama, mengukur kepribadian linguistik siswa atau mahasiswa Indonesia berdasarkan teori Karaulov. Yang kedua, meneliti pengaruh media sosial terhadap pembentukan kepribadian linguistik generasi muda. Dan yang ketiga, mengembangkan kurikulum pembelajaran bahasa yang berfokus pada nilai budaya bicara, bukan hanya grammar.